semuanya. Puji Tuhan, karena kasih karunia Tuhan kita boleh berjumpa dalam pembelajaran daring. Dan perkenalkan, saya Pak Wahyu Tribono Sundowo yang akan menjadi pembimbing kalian, guru agama Kristen. Mari sebelum kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dan juga pembelajaran daring ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih anugerah yang Kau telah berikan buat setiap kami, sehingga saat ini kami boleh berjumpa di dalam daring Tuhan, pembelajaran daring biar Engkau Tuhan yang buka hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu dalam pembelajaran kami, sehingga pembelajaran ini bukan hanya memberi pengetahuan buat kami, tetapi kami boleh aplikasikan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, saat ini kita akan belajar tentang bertumbuh menjadi dewasa. Kita akan belajar sama-sama. Kita terlebih dahulu kita akan baca dalam 2 Petrus 3 ayat 17 sampai dengan 18. Kita akan baca dalam 2 Petrus 3 ayat 17-18. Saya akan bacakan buat setiap kita. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, anak-anakku semuanya, kita akan sama-sama belajar apa arti bertumbuh yang dimaksudkan dari Rasul Petrus. Nah, dari Petrus di sini menyampaikan tentang arti bertumbuh itu menggunakan kata auxano yang artinya bertambah besar atau makin tersebar atau bertumbuh. Artinya ada proses mulai dari yang kecil kemudian boleh bertambah besar, yang bayi semakin dewasa, yang pertamanya kecil sedikit menjadi tersebar. Itu ada proses yang harus dilalui. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bertumbuh itu artinya timbul atau hidup, bertambah besar atau sempurna. Nah, oleh sebab itu saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam penghujung akhir zaman, mari kita akan sama-sama belajar bagaimana bertumbuh di dalam Tuhan, seperti yang Rasul Petrus sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan ini. Nah, oleh sebab itu anak-anakku, kalian bukan lagi anak SMP, tetapi kalian sudah menjadi anak SMK Turen. Ada pertumbuhan, harus ada perubahan yang harus kita lakukan. Sempurna belum, tapi berubah pasti. Saya ulangi lagi, sempurna belum, berubah pasti. Nah, oleh sebab itu saat ini kita akan belajar. Bertumbuh menjadi dewasa dapat dilihat melalui 6 aspek. Nah, yang antara lain adalah aspek fisik dan jasmani. Yang kedua ada aspek intelektual atau berpikir, aspek emosi, aspek sosial, aspek moral, dan aspek spiritual. Kita akan belajar satu persatu. Aspek fisik atau jasmani. Dewasa secara fisik dan jasmani berarti sudah mengalami pertumbuhan tinggi, berat badan secara maksimal dengan gizi yang memadai, serta mulai mengalami masa pubertas. Artinya ada perubahan dari fisik kalian yang dulu kecil sekarang semakin besar. Bahkan ada masa-masa kalian mulai menyukai lawan jenis. Nah, itu namanya masa pubertas. Nah, selanjutnya adalah aspek intelektual atau berpikir. Nah,
adalah dewasa dalam menggunakan akal budi untuk melakukan penilaian tentang benar tidaknya sesuatu sehingga terjadi pertimbangan yang matang dalam menghadapi masalah atau mengambil keputusan, tetapi juga memiliki hikmat. Artinya apa? Saat kalian bertindak, saat kalian bersikap, kalian mulai pikir dulu untung ruginya, benar salahnya, tidak hanya langsung kalian lakukan. Nah, yang berikutnya adalah aspek emosi, berarti mampu mengendalikan perasaan dengan cara yang tepat dan ditunjukkan pada orang yang tepat. Artinya apa? Emosi itu tidak meledak-ledak, tetapi bisa dikendalikan. Apa yang dimaksud mengendalikan itu adalah kalian benar-benar tahu situasi, kondisi yang kalian hadapi. Itu yang disebut namanya kita mulai bertumbuh secara aspek emosi. Selanjutnya adalah aspek moral. Itu berarti memiliki pedoman mengenai apa yang benar, apa yang baik untuk dilakukan. Artinya kalian mulai berpikir, saya melakukan ini betul atau salah. Saat kalian berteman, saat kalian bermain, kalian mulai berpikir, oh iya, saya bermain ini sudah benar atau tidak, tindakan saya baik atau benar, atau yang sudah kalian kerjakan ini benar-benar kalian pertimbangkan dengan baik secara moral. Nah, selanjutnya adalah aspek spiritual, berarti memiliki hubungan yang terjalin dengan Allah yang Maha Kuasa, atau bagaimana penghayatan seseorang terhadap apa yang terbaik bagi Tuhan dan apa yang dikehendakinya. Artinya yang dikehendaki Tuhan. Jadi pada saat kalian mulai bertumbuh secara aspek spiritual, konsentrasi kalian, fokus kalian tidak lagi untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian lakukan, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saat kalian mulai bisa bertumbuh secara aspek spiritual ini, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Sehingga saat ini, inilah pembelajaran pada bab bertumbuh menjadi dewasa. Oleh sebab itu, kita akan sama-sama belajar untuk kita bertumbuh menjadi dewasa. Selanjutnya saya akan berikan tugas melalui link-link yang akan saya berikan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.